Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Farmasi Pagi yang beranggotakan Dewi Adelia Larasati, Intan Kamilea Anjani, Novel Hafiz Kurniawan, Siska Margareta, dan Vina Effendi. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang teknologi informasi dalam bidang farmasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, ataupun gambar. Sistem informasi sendiri adalah susunan atau kumpulan dari data, proses pengajian informasi, dan teknologi informasi yang seluruhnya berinteraksi untuk mengembangkan pengoperasian sehingga dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi, manajemen, dan user. Selanjutnya ada sistem informasi farmasi. Sistem informasi farmasi telah digunakan secara teratur di penyampaian layanan farmasi sejak awal 1980-an. Sistem saat ini melakukan banyak fungsi pendukung keputusan klinis seperti pemeriksaan kisaran dosis, pemeriksaan interaksi obat-obatan, pemeriksaan interaksi makanan obat, dan pemeriksaan hasil laboratorium obat. Sistem informasi farmasi sangat penting baik di rawat inap maupun area layanan rawat jalan. Sebagian besar sistem informasi apotik menyederhanakan dan merampingkan peluncuran obat dan kontrol inventaris dengan secara otomatis. Memeriksa semua pesanan dan dosis obat terhadap profil pasien untuk memastikan asupan dosis yang tepat dan untuk mencegah kontradiksi. Ada manfaat teknologi informasi dalam bidang farmasi. Yang pertama itu ada membantu praktisi farmasi dalam beberapa hal, baik desain sistem dan manajemen database, yang dapat merampingkan proses sehingga personil yang digunakan lebih efisien yang tersedia tepat waktu. Yang kedua ada meningkatkan komunikasi antara apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya serta pasien. Yang ketiga ada mampu meningkatkan kecepatan diagnosis dan memeriksa interaksi obat yang mungkin atau alergi sebelum resep diisi atau ditulis. Yang keempat ada informatika farmasi, memungkinkan pasien untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dari obat-obatan yang mereka dapatkan dan memungkinkan mereka menjadi aset penting dalam pengobatan penyakit mereka tersendiri. Penerapan IT di bidang farmasi. Penerapan teknologi dalam CPOB. Pedoman CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencangkup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Pedoman CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencangkup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Yang pertama ada teknologi isolator. Penggunaan teknologi isolator bertujuan secara kecenderungan untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba oleh manusia dan lingkungan secara signifikan terhadap produk yang akan dibuat secara aseptis. Kedua, ada teknologi peniupan, pengisian, dan penyegelan. Mesin peniup, pengisi, dan penyegel merupakan satu rangkaian mesin di mana dalam sistem operasi yang kontinu, wadah produksi akan dibuat dari granulat termoplastis, diisi, dan kemudian disegel. Semua ini dilakukan oleh satu unit mesin otomatis. Yang ketiga ada sistem analisis and program. Diawali dengan login sampai tahap operasional dalam produksi mencangkup tahapan pembuatan obat, material, request, dan perencanaan produksi. Penerapan teknologi dalam sistem pemantauan pasien. Sistem pemantauan pasien sangat penting dalam dunia kesehatan, memberikan perawatan dan bantuan kesejahteraan kepada penderita yang terbebani kasus pada fase yang berharga dengan layanan klinis yang dikembangkan telah menjadi salah satu masalah terpenting dalam dunia, mengkhawatirkan yang ultra modern. Cara kerja sistem pemantauan pasien atau PMS dalam sistem yang kami usulkan, kami menggunakan berbagai sensor untuk terus-menerus memantau parameter kritis pasien dan melaporkan ke dokter atau perawat yang hadir untuk memberikan tanggapan tepat waktu jika terjadi suatu situasi kritis. PMS kami memiliki komponen dasar. Yang pertama ada berbagai sensor dipasang pada tubuh pasien. Yang kedua ada mikrokontroler antarmuka sinyal analog. Yang ketiga ada sistem pemancar dan penerimaan nirkabel untuk
transfer data. Yang keempat ada pemantauan sistem pemantauan pasien pusat atau CPMS, pada dasarnya adalah PC. Identitas obat barcode. Pengobatan dapat memiliki kode batang perawat atau batang khusus pasien. Setiap hasil varietas dalam kode yang dibaca laptop yang diinginkan yang membantu 5 hak pemberian obat. Kode batang khusus obat ditujukan untuk setidaknya satu obat, dosis, dan bentuk sediaan. Mereka hampir selalu mewujudkan NDC yang mengidentifikasi merek, produk obat, kekuatan, dan jenis dosis. Meskipun pengenalan persis eksklusif bahkan dapat digunakan. Beberapa komponen untuk pekerjaan pelabelan kode batang dapat dilakukan dengan cara menggunakan label secara manual ke dosis satuan yang disiapkan secara mendadak atau wadah langsung. Contohnya ampul, botol, jarum suntik, dan lain-lain. Penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi pada pasien jarak jauh. National Association of Board of Pharmacy mendefinisikan praktik telefarmasi sebagai penyediaan perawatan farmasi melalui penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi kepada pasien dari jarak jauh. Program telefarmasi yang diterapkan pada perawatan rawat jalan mungkin memiliki keuntungan berikut. Yang pertama, efektivitas biaya. Efektivitas biaya mungkin tidak layak secara finansial untuk mendukung apotek lengkap di semua pedesaan daerah. Dengan demikian, mempekerjakan seorang apoteker untuk berbagai bidang dapat menghemat banyak uang. Yang kedua, menghindari kesulitan transportasi dan hambatan geografis. Meminimalkan perjalanan dan biaya perjalanan yang terkait dengan pasien dan sistem kesehatan. Yang ketiga, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah program yang diperlukan untuk memastikan kerahasiaan klinis pasien. Selanjutnya, penggunaan media sosial untuk komunikasi. Organisasi perawatan kesehatan, misalnya rumah sakit, sistem kesehatan, perkumpulan profesional, asosiasi pasien, telah memilih untuk menggunakan media sosial untuk komunikasi dan pemasaran. Mereka terkadang memberikan nasihat dan informasi kesehatan umum di media sosial kepada teman dan pengikut, dan informasi kesehatan menyesatkan yang lebih sering dikoreksi menyebar di media sosial. Selanjutnya, telefarmasi dan pengeluaran obat. Apoteker dapat meninjau dan memverifikasi resep dari jarak jauh dan mengesahkan pengeluaran obat dari lemari pengeluaran obat. Di atas adalah alur kerja telefarmasi, yaitu resep, pemeriksaan, pengeluaran. Jelas bahwa salah satu keunggulan telefarmasi adalah memperluas cakupan apotek di rumah sakit yang tidak menyediakan layanan apotek sepanjang waktu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.